Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Abdullah Maulidan Rezekal dengan NIM 2024-31004 dari Rekayasa Perangkat Lunak B31. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas RPL saya mengenai metode pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan pada sistem pembayaran kos. Next. Selanjutnya di slide kedua sebagai pendahuluan, yaitu yang saya bahas adalah sistem pembayaran kos-kosan. Sistem ini digunakan oleh penghuni kos untuk melakukan pembayaran dan oleh pemilik kos untuk memeriksa serta memverifikasi pembayaran tersebut. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan metode pengembangan yang digunakan, tahap implementasinya, serta rencana pengujian dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, itu ada metode yang digunakan. Metode pengembangan yang saya pilih adalah metode SDLC dengan model waterfall. Alasan saya menggunakan metode ini karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas, seperti fitur login, pembayaran, verifikasi, dan laporan. Selain itu, metode waterfall ini memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan, sehingga memudahkan proses pengembangan berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap analisis kebutuhan, saya menentukan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Yang pertama dari penghuni kos, yaitu membutuhkan fitur untuk login, melihat tagihan, melakukan pembayaran, dan mengunggah bukti pembayaran. Sedangkan untuk pemilik kos, membutuhkan fitur untuk memverifikasi pembayaran dan melihat laporan pembayaran. Tapi ini penting agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Di sini ada perancangan sistem. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, tahap berikutnya adalah perancangan sistem. Pada tahap ini, sistem dirancang menggunakan beberapa diagram. Yaitu yang pertama use case diagram, seperti foto itu. Kedua kelas diagram. Ketiga yaitu activity diagram. Dan yang terakhir yaitu diagram sequence. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan alur sistem, struktur data, serta interaksi antar pengguna dengan sistem sebelum sistem diimplementasikan. Selanjutnya yaitu ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini pada tahap ini dibuat database yang terdiri dari tabel user, tabel tagihan, dan tabel pembayaran. Nah, selain itu dibuat juga beberapa modul sistem seperti modul login, modul pembayaran, modul verifikasi, dan modul laporan. Hasil dari tahapan ini adalah sistem pembayaran kos yang siap diuji. Selanjutnya yaitu ada pengujian sistem dan deployment. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Jenis pengujian yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada fitur login untuk pembayaran, upload bukti pembayaran, verifikasi pembayaran, dan laporan pembayaran. Setelah sistem dinyatakan berjalan dengan baik, sistem kemudian diterapkan
atau digunakan oleh pengguna. Sistem dipasang di server dan mulai digunakan oleh penghuni kos dan pemilik kos untuk proses pembayaran dan pengelolaan data secara nyata. Selanjutnya itu ada pemeliharaan sistem. Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan, menyesuaikan perubahan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas sistem. Digunakan, menyesuaikan perubahan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas sistem ini. Jenis pemeliharaan yang dilakukan meliputi corrective maintenance untuk memperbaiki error, adaptive maintenance untuk menyesuaikan aturan pembayaran, preventive maintenance untuk menambah fitur baru, serta preventive maintenance seperti backup data dan peningkatan keamanan sistem. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, metode waterfall cocok untuk sistem pembayaran kos karena kebutuhannya sudah jelas dan tidak terlalu kompleks. Pengujian diperlukan agar sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Selain itu, pemeliharaan sistem juga sangat penting agar sistem tetap stabil dan dapat dikembangkan di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem pembayaran kos. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami bagaimana suatu sistem dirancang, diuji, dan dipelihara dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak serta kakak slab sekalian.